A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh syahadatan tunjina min adzabin alim wa yahdiyana siratahul mustaqim siratal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah. Kama qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Wa qala Allah aidan wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al muhajiru man hajara manahallahu anhu. Sadaqallah wa sadaqa Rasul. Allahumma arhamna bil Quran. Jamaah rahimakumullah, mari mengawali kajian pada malam ini tanggal berapa ini? 15. Satu kan September ya. Tanggal 15 apa? 14 Muharram 1442 Hijriah, berbarengan dengan tanggal 1 September 2020. Alhamdulillah, malam ini Allah masih anugerahkan kepada kita kenikmatan yang besar di dalam hidup ini,
yakni kenikmatan mengimani Allah dan mengikuti akan agamanya, al-Islam. Yang dua kenikmatan inilah nanti yang akan mengantarkan kehidupan manusia sebagaimana doa-doa kita menjadi kehidupan yang fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hanya dengan ini, dengan iman dan Islam, selainnya tidak akan nyampe. Maka alhamdulillah pada malam hari ini mengawali setelah kita tadi menjalani salat maghrib dengan berjamaah, salat sunnah, dan kita lanjutkan kita mengkaji ayat-ayat dan sunnah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, pada malam ini tadi saya bacakan 3 ayat dalam satu surat, yang satu, yang dua berurutan, yang satu agak maju, yaitu ayat yang ke-73 dari surat Al-Anfal, yang tadi 1 sampai 10 saya baca di sholat tadi, rakaat pertama dan kedua. Ayat 73 dan 74, kemudian ayat ke-30 dari surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal itu nomornya keberapa? 8. Alhamdulillah. Baik, ayat ini diawali dengan pemberitahuan Allah, permakluman Allah di antara sifat manusia. Karena sifat manusia ini ada 3 macam. Kalau kita lihat di surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 20, yang pertama, manusia itu ketika Al-Quran didakwahkan, mereka akan mengimani, mereka menjadi orang-orang yang beriman. Disebut dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-5 di surat Al-Baqarah. Kemudian sifat manusia yang kedua, yaitu orang yang menolak, orang kafir. Innalladzina kafaru sawaun alaihim, dan seterusnya, ayat 6 dan 7. Kemudian ayat yang manusia tipe yang ketiga, yaitu mulai ayat ke-8 sampai 20. Saya yakin jenengan sudah hafal semua ya. Ayat 1 sampai 20 sudah hafal ya? Sudah nggih? Alhamdulillah. Kan yang paling mudah ayat yang pertama. Semua hafal ya? Alif Lam Mim, betul. Ya, ini sudah 1, tinggal 19 ayat. Nanti kita berazam untuk menghafal, insyaallah. Itu ayatnya mudah-mudah. Lah, di ayat ini, di surat Al-Anfal ayat ke-73, ini adalah Allah memberitahukan kepada kita sifat orang yang menolak akan ayat Allah. Orang-orang kafir, gitu ya. Orang-orang kafir. Apa sifatnya? Di situ disebutkan walladzina kafaru ba'duhum auliya'u ba'din. Walladzina, dan orang-orang kafaru yang mereka kafir. Ya. Kafir itu apa sih? Kafir itu ya kufarun gitu kan. Kayak petani mau menanam jagung, harus dilubangi, dimasukkan biji, kemudian ditutup. Dia menutup diri dari kebenaran Al-Quran, mengingkari akan ayat-ayat Allah, menolak. Sifat mereka itu
ternyata ba'duhum sebagian mereka auliya'u, mereka akan menjadi auliya'nya sebagiannya yang lain. Apakah itu aulia? Di sini banyak dimaknai. Ada yang mengartikan wali itu pelindung. Ada yang mengartikan wali itu penolong. Ada yang mengartikan pembantu, ada yang mengartikan teman setia, ada yang mengartikan banyaklah ya. Arti semacam itu, sahabat karib dan seterusnya. Atau wali sendiri gitu ya. Ternyata orang-orang kafir itu satu dengan yang lain saling melindungi, saling menolong, saling membantu satu dengan yang lain. Jadi sifat orang-orang kafir itu seperti itu. Pertanyaannya, mengapa mereka saling menolong? Mengapa mereka saling melindungi satu dengan yang lain? Dia punya tujuan apa? Apa kira-kira? Mereka kok saling kuat menguatkan? Mereka saling melindungi. Mengapa mereka seperti itu? Di antara di dalam surat Shaf, ya, surat Shaf, surat ke-61, ayat yang ke-8 kalau tidak keliru ya. Yuriduna liyutfi'u nurallah. Ayat ke-8 ya. Betul ya? Surat Shaf. Yuriduna liyutfi'u nurallah bi afwahihim. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Nah, gitu. Yuriduna. Jadi orang-orang kafir mereka saling kuat menguatkan, melindungi, bantu membantu satu dengan yang lain. Ini sifat dasar loh ya. Perlu kita ketahui supaya kita jangan terkecoh. Ya. Karena mereka sifat dasarnya orang kafir itu satu dengan yang lain kuat menguatkan. Ini hati-hati. Kita kan umat Islam gampang mudah apa ya? Terkecoh ya. Yuriduna, mereka itu menginginkan liyutfi'u nurallah. Apa liyutfi'u nurallah itu? Memadamkan cahaya Allah. Memadamkan itu gimana? Ya bagaimana supaya nurullah al-Islam, ya, syariat Islam itu supaya padam, ya, supaya tidak berkembang. Jadi ini tujuan, kalau bahasa keren sekarang kan visinya. Jadi visi kedepannya itu bagaimana supaya syariat Allah itu, agama Allah itu mati. Maka apa yang terjadi? Ternyata kalau kita lihat sirah, bagaimana sejarah para Rasul Allah, itu hampir setiap para Rasul Allah itu mesti ada apa? Penghalang, ada perintang, dan itu seakan memang menjadi sunatullah. Coba kita buka di surat Al-An'am, ya, surat keberapa? 6, ya. Ayatnya ke 112, ya. Sudah ketemu? Wa kadzalika ja'alna likullin nabiyyin, betul?
Wa kadzalika ja'alna likullin nabiyyin aduwwas syayatinal insi wal jins, dan seterusnya ayat itu. Wa kadzalika, dan yang demikian itu ja'alna, maka akan kami jadikan likuli, untuk tiap-tiap nabiyin, nabi, adua. Apa aduan itu? Musuh. Wah, berarti kalau dakwah punya musuh ya? Punya enggak kira-kira? Ya, kalau ayat ini wong para nabi saja punya musuh kok. Ya? Coba, kurangnya apa para Rasulullah? Dia langsung menerima wahyu dengan lisan beliau, dia sampaikan kepada umatnya. Tetapi Allah sampaikan bahwa tiap nabi nanti akan ada musuh, ada yang menolak, ada yang tidak senang, gitu ya. Siapa mereka? Asyayat. Siapa itu? Setan-setan. Dan ternyata setannya disebutkan ada dua golongan. Siapa yang pertama? Syayatinal jin wal insi. Bentuknya itu jin, yang kedua bentuknya manusia. Ya. Dan mereka bantu-membantu. Bahkan sampai kemudian kan kalau diabadikan dalam Al-Quran, ya, musuh Allah itu diantaranya di dalam surat Al-Lahab. Bahkan di dalam surat Al-Lahab itu Abu Lahab tidak sendiri. Wa mra'atuh. Siapa itu? Dengan istrinya. Jadi suami istri merintangi. Dan itu ternyata kalau kita lihat nanti di tafsir surat Al-Lahab, Masya Allah, di dalam merintangi itu tidak tanggung-tanggung. Seluruh hartanya, ya. Artinya semua jiwa raganya diperuntukkan untuk merenginang. Saking apa? Saking anyele gitu ya. Ini luar biasa. Nanti kalau kita lihat, Masya Allah, berarti ternyata Abu Lahab itu dengan istrinya, ya. Jadi ternyata putri itu kalau sing jenenge gedeng ngono ya gedeng. Ya. Coba istrinya si Abu Sufyan siapa? Hind. Siapa yang makan jantungnya Ham? Itu malah putri loh. Mungkin saking wanjele ngono terus ngene ya. Nah inilah kemudian jamaah rahimakumullah, mengawali tadi coba kita sedikit menyinggung tentang hijrah Nabi. Saya tanya dulu, mengapa kok Rasulullah itu hijrah? Saya tak tanya dulu, mengapa kok hijrah? Hijrah itu apa sih? Pindah ya. Hijrah, tapi bukan kayak kita pindah rumah loh ya. Pindah rumah kan dengan tertawa-tawa, tertiwi-tiwi ya. Apalagi ini kan enggak. Pindah. Mengapa kok pindah? Apakah Nabi tidak cinta tanah air kelahirannya? Wow, kepada negerinya. Tapi mengapa kok pindah? Panjang. Cerita kisahnya panjang. Ternyata hubungannya dengan dakwah. Dengan dakwah. Nah, hari ini kadang tidak pernah diungkap sejarah ini. Ini perlu diungkap
bahwa sebelum Nabi hijrah itu ada peristiwa-peristiwa apa gitu loh. Saya punya paling tidak ada 2 buku terjemahan bahasa Indonesia, nanti bisa dijadikan referensi ya. Yang pertama Fiqh Syirah karangannya Muhammad Al-Ghazali, agak tebel ya, sekian ini. Yang kedua ada Kelengkapan Tarikh karangannya Kiai Haji Munawar, tapi itu ada 8 jilid. Pilih sing endi? Kira-kira kalau kita baca pilih sing titik pas sing oke. Kita ini seneng maca apa males maca? Rata-rata kita ini anu ya. Padahal di Kiai Haji Munawar Khalil itu di Fiqh Syirahnya Al-Ghazali memang tidak selengkap kelengkapan tarikhnya Kiai Haji Munawar Khalil, sampai 60 halaman khusus hijrah saja, 60 halaman ya, komplit. Nanti silahkan nanti cari Ustaz. Jadi sekarang ini kalau dulu dijilid tadi 1A sampai 4B, kalau sekarang katanya ada di 3 buku agak besar katanya. Itu ternyata komplit, mulai dari awal mengapa hijrah dan seterusnya. Kalau Al-Ghazali dalam Fiqh Syirahnya ternyata diawali dengan kejadian yang luar biasa, namanya Amul Hazn, tahun duka cita. Setelah Nabi diboikot ya, di lembah Syi'ib itu, kemudian beberapa bulan pilar dakwahnya Nabi meninggal dunia. Pilar ini ada 2 yang paling. Yang pertama adalah istri beliau Khadijah meninggal dunia. Kita tahu bagaimana perjuangan Ibunda Sayyidah Khadijah. Yang kedua, ternyata paman Rasulullah sendiri, Abu Thalib. Jadi 2 pilar ini penyangga dakwah. Loh, Abu Thalib kan akhirnya tidak Islam ya, tetapi ternyata ketika Abu Thalib ini masih hidup ya, tidak ada orang-orang Quraisy itu berani menyakiti secara ya. Jadi kalau ada peristiwa yang kita pernah dengar apa? Nabi di saat sujud, kemudian Abu Jahal datang bersama beberapa kawan-kawannya ya, memberikan kotoran kambing. Kalau di buku Fiqh Syirahnya Al-Ghazali ada yang mengatakan kotoran unta. Kotoran itu adalah ada dari bani mereka menyembelih kambing, isi perutnya kambing gitu lah. Ketika saat sujud Nabi diberikan di pundaknya itu apa? Kotoran unta, dikisahkan oleh Ibnu Mas'ud. Karena saat itu Ibnu Mas'ud juga tidak punya kekuatan dan keberanian apa-apa. Sambil Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah dan kawan-kawannya tertawa-tawa, yang sampai kemudian putrinya Fatimah ya, yang masih kecil, dia yang membersihkan kotoran itu dari bapaknya sambil membentak-bentak sambil menangis. Ibnu Mas'ud tidak bisa kuasa apa-apa. Ini luar biasa. Itu ketika setelah itu Abu Thalib wafat. Lah ini jamaah rahimakumullah, ternyata perlu yang seperti itu ya. Maka kemudian
sehabis sujud sampai Rasulullah itu belum pernah berdoa sekeras itu. Di Fiqh Syirahnya Muhammad Ghazali yang tadi saya kutip, Rasulullah itu sampai doa diulang-ulang sampai 3 kali. Ya Allah, binasakanlah orang-orang Quraisy itu. Diulang-ulang sampai 3 kali. Ketika mereka mendengar seperti itu kemudian ketakutan, baru bubar. Ya Allah, binasakanlah Abu Jahal bin Hisham. Ya Allah, binasakanlah Ubah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Ubah, Umayyah bin Khalaf, Ubah bin Mu'aid. Sebenarnya ada 7. Tetapi sahabat Ibnu Mas'ud, saya yang ke-7 tidak mendengar ucapan Rasulullah. Ini betapa jujurnya para sahabat ya. Jadi nek orang ngerti ya, apa? Orang ngarang-ngarang gitu lah ya. Nek orang ngerti yo, aku lali. Saya tidak pernah mendengar. Orang kok, oh mungkin tidak ada kata mungkin. Kita kan kadang-kadang kendel ngono ya. Oh kira-kira tidak bisa kira-kira. Dan ternyata jamaah rahimakumullah, yang didoakan Nabi dari 7 orang ini akhirnya apa? Tewas ketika pada peristiwa Badar. Mayatnya diseret-seret untuk dimasukkan ke dalam sumur. Terhinanya di dunia. Ini diantara hal-hal sebelum kejadian hijrah. Sebelum kejadian hijrah. Jadi ada apa? Peristiwa-peristiwa yang memungkinkan bahwa dakwah Nabi, kalau orang sekarang mungkin sudah tidak kondusif lagi. Karena sudah mengancam apa? Fisik. Meskipun Allah janji, Allahu ya'simuka minan nas dalam surat Al-An'am itu. Allah akan menjaga. Tapi sudah mulai berani seperti itu. Jadi ini jamaah rahimakumullah, di antara peristiwa-peristiwa sebelum hijrah dan terus kemudian peristiwa yang terjadi di Taif dan seterusnya dan seterusnya. Maka itulah kemudian peristiwa hijrah pun sebelum Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam turun, yaitu surat Al-Anfal yang ke-30. Ayat itu adalah sehari, ada yang mengatakan 2 hari, sehari sebelum Rasulullah hijrah, maka malaikat Jibril membawakan wahyu itu. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka au yaqtuluka au yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ayat ke-30. Silakan dibuka. Jadi ayat itu adalah ayat sebelum Rasulullah hijrah. Bahkan Jibril sudah mengingatkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, la tabit, jangan engkau tidur nanti malam itu ala firasik, yang biasa engkau tidur. Sudah diingatkan begitu. Ya Rasulullah, malam nanti engkau jangan tidur sebagaimana biasa engkau tidur di tempat tidur. Inna Allah ya'murukum bil hijrah ilal Madinah. Itu saya baca itu di Kiai Haji Munawar Khalid usirahnya, kelengkapan tarikh. Silahkan nanti dibuka. Tetapi ada mulai halaman 12 sampai 70-an sekian ya kan. Hampir 60-an ya halaman. Jadi sudah dijanji seperti itu. Baru kemudian mengapa wa'id yamkuruka,
ingatlah bahwa yamkurubika, hari ini ada yang membuat rencana jahat kepadamu. Siapa? Alladzina kafaru, yaitu orang-orang kafir. Dan ternyata orang-orang kafir membuat perkumpulan saat itu dengan seluruh para ketua-tuanya yang ada di Darun Nadwah, namanya gedungnya itu. Ternyata merencanakan makar yang sangat jahat. Bagaimana untuk mencelakakan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ternyata rencana jahat itu sudah dari dulu dan sampai nanti akhir zaman. Karena pengennya apa tadi? Liyutfi'u nurallah. Bagaimana Islam supaya mandek? Mengapa itu dilakukan? Ya karena strategi pertama sudah gagal. Orang-orang kafir punya dua strategi, jamaah rahimakumullah. Yang pertama apa? Di jilid sebelumnya disebutkan bahwa Nabi sebenarnya sudah beberapa kali didatangi oleh utusan-utusan orang-orang Quraisy. Banyak menawar. Jadi namanya bujuk rayu. Bujuk rayuan itu kira-kira menyenangkan atau enggak? Iya, namanya rayuan ya. Nabi sebenarnya sudah tawarannya tidak main-main ya, warahmatullah. Kalau sudah tawaran itu jadi pemimpin gitu, apakah ada orang yang tidak mau jadi pemimpin? Kira-kira ada enggak? Setiap kita, setiap manusia itu pengennya jadi pemimpin ya. Nah iso. Maka sekarang kan pemimpin dia apa? Diperkan enggak sekarang? Iya, nek iso ku yo aja liya, ngono kan? Nek aku ku yo nek wargaku, ngono ta? Terus ndak? Nek iso turun temurun gitu ya. Nek iso gitu. Jadi intinya sebenarnya manusia itu ya pengen pimpinan. Mungkin hari ini maaf yang tidak diperbutkan tuh mungkin ya RT saja hari ini ya. Ada Pak RT yang datang? Jenengan jadi dulu dipilih apa dipaksa? Dipaksa jadi Pak RT ya? Karena kalau tidak dipaksa orang nek single. Mengapa kok tidak mau? Ya mengapa tidak mau? Jadi mengapa tidak mau? Ya, tadi saya dari kesini tadi membaca di baliho. Baliho itu per tahun, per tahun RT itu anggarannya 30 juta. Ada ya baliho gitu? Kayaknya di sebelah tidak mau. Umpama kira-kira kuwi tenan ngono RT tinggal rebutan barang. Pikir ya rame-rame itu nanti ya. Iya. Ya udah ya. Jadi pilihan RT sampai bunuh-bunuhan ya. Insyaallah. Jadi artinya apa? Nabi ditawari itu gitu. Tetapi satu syarat, berhenti dakwah. Wanita juga begitu, harta juga begitu, dan semuanya menggiurkan. Tetapi apakah Nabi tidak cenderung? Cenderung, tetapi Allah melindungi. Sifat manusiawinya memang iya, tetapi Allah lindungi, maka dia tolak mentah-mentah. Ya, tolak mentah-mentah. Itu karena Allah, karena izin Allah.
Inilah jamaah rahimakumullah betapa kuatnya ya, saat itu memang. Maka di surat At-Taubah itu kan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aba'akum wa abna'akum auliya'a inistahabbul kufra alal iman. Ayat ke-23. Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau jadikan bapakmu, anakmu menjadi penolong pelindungmu. Apa? Inistahabul kufra alal iman. Kalau memang mereka lebih mencintai kekufuran daripada keimanan, maka semua ditolak. Ketika sudah itu ditolak, kira-kira kalau sekarang gimana ya? Ada kiai ditanya, kiai datang ke sini naik apa? Roda 2, nanti pulang roda 4 ya. Mau enggak? Mau enggak? Mau? Yang nawari sopo? Ini kalau sudah rayuan itu kena, maka tidak mungkin intimidasi. Tetapi ketika rayuan tidak mempan, karena memang Allah kuatkan, maka kemudian tadi, wahai Muhammad, mereka orang-orang kafir Quraisy merencanakan pertama lius bituka, mereka menangkapmu, mereka akan memenjarakanmu. Auyak tuluka, mereka akan membunuhmu. Auyukhrijuka, mereka akan mengusir. Ini 3 opsi inilah yang menjadi satu perbincangan di gedung Darun Nadwah sebelum hijrahnya Nabi. Rencana orang-orang kafir untuk menghentikan dakwah dengan intimidasi itu. Jadi betapa jahatnya mereka orang-orang kafir, sehingga hijrah bukan sekedar tidak cinta tanah air, karena memang dakwah beliau di Makkah saat itu sudah mulai tidak diterima, bahkan sudah mulai ada ancaman. Ini jamaah rahimakumullah yang kemudian terjadilah peristiwa pengepungan malam harinya itu. Tetapi Allah selamatkan, ya, Allah selamatkan. Dan perlu kita catat bahwa bagi orang-orang yang menolong agama Allah di saat-saat mendesak, gitu ya, intang surullaha yang surkum bayusabbit aqdamakum, atau di surat Al-Baqarah ayat 214, ketika orang sudah seakan-akan mata nasrullah, kapan pertolongannya Allah, gitu ya. Maka jawaban Allah begitu indah, ala inna nasrallahi qarib. Ingatlah bahwa sesungguhnya pertolongan Allah sangat dekat. Nanti silahkan dilanjutkan kisah ini, karena betapa nanti pertolongan Allah akan ditunjukkan di situ. Bagaimana dikepungnya rumah Nabi, ternyata beliau bisa lolos atas izin Allah, bukan karena kekuatan manusia, atas izin Allah. Bagaimana di Gua Thur yang saat itu mestinya secara nalar mesti kena, tetapi Allah selamatkan. Betapa kemudian ketika perjalanan Rasul dari Makkah ke menuju Madinah, sudah banyak orang yang menawarkan berapa unta. Ternyata Allah selamatkan. Nanti banyak peristiwa-peristiwa menjadi ibrah kita. Kekuatan iman, kekuatan dakwah mengantarkan itu yang kemudian berhasil ke Madinah. Kita andaikan boleh mengandai-andai, seandainya Rasul kemarin gagal, gitu ya, maka dakwah itu putus. Tetapi Allah selamatkan. Maka di surat Sof tadi, meskipun yuriduna liyutfi'u nurallah, tetapi wallahu mutimmu nurihi, tetapi purnakan cahaya walau karihal kafirun, meskipun orang-orang kafir
membencinya. Ini yang menjadi kekuatan motivasi kita. Mari jamaah rahimakumullah, ini tugas kita semua. Bagaimana dakwah ini terus kita sampaikan. Tetapi kita juga harus ingat ada 3 orang nanti kelompok itu. Ada yang yakin benar, ada yang menolak, tetapi ada yang pura-pura yakin, tetapi sebenarnya mereka adalah orang-orang munafik. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan jamaah rahimakumullah nanti silahkan diulang lagi tadi satu di surat apa? Al-Anfal, kemudian surat Shaf, dan yang lainnya yang saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Allah berikan kesabaran kepada kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.